Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat takwa, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu lagi. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang luar biasa penting. Sebuah formula langsung dari Allah untuk menghadapi semua ujian dalam hidup. Ya, kita akan bedah tuntas tafsir surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan tentu saja, ini adalah Taqwa Talks with AI. When Taqwa Talks to Technology. Obrolan ringan yang insya Allah bisa menambah ketawaan kita semua. Alhamdulillah, selamat datang kembali di Season 2 Sahabat Takwa. Kita lanjut lagi ya perjalanan kita mengkaji tafsir Juz 2, dan ini sudah episode ke-13 loh. Topiknya hari ini, wah, pas banget. Apalagi kita sekarang ada di hari ke-17 bulan suci Ramadan. Semoga puasa dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan seperti biasa, kajian kita ini selalu berada di bawah bimbingan guru kita, Ustadz Ahmad Alifian, BA, LC, MA. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum kita bedah ayatnya satu persatu, penting banget nih buat kita lihat munasabahnya, atau kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi gini, di ayat 153, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan memerintahkan kita, orang-orang beriman, untuk minta tolong pakai dua senjata, sabar dan sholat. Nah, di ayat 155 ini, seolah-olah Allah langsung bilang, oke, kalian butuh sabar kan? Ini loh, ujian-ujian di mana kalian akan butuh kesabaran itu. Keren banget kan? Rangkaiannya itu sempurna. Nah, ini dia agenda kita untuk pembahasan kali ini. Pertama, kita bakal ngobrolin soal keniscayaan sebuah ujian. Lalu, kita akan temukan apa sih kalimat kunci saat musibah. Setelah itu, kita intip ganjaran agung bagi pemenang yang pasti bikin kita semangat. Terus, ada cerita super inspiratif dari Ummu Salamah. Dan terakhir, yang paling penting, kita tarik semuanya ke relevansi di kehidupan kita sekarang. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Keniscayaan sebuah ujian. Kenapa ini yang pertama? Karena ini adalah fondasi dari semuanya. Kita harus paham dulu kalau ujian itu, ya, memang bagian dari paket keimanan kita. Tapi mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Allah harus menguji kita? Pertanyaan yang bagus banget. Dan untuk menjawabnya, nggak ada yang lebih baik daripada kita lihat langsung dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ini dia firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 155. Coba perhatikan baik-baik ya, di awal ayat itu ada kalimat walanabluwannakum. Nah, dalam bahasa Arab, tambahan huruf la di depan dan nun tasydid di akhir itu adalah sumpah, sebuah penegasan yang super kuat. Artinya bukan kami mungkin akan menguji, tapi dan kami benar-benar pasti akan menguji kamu. Jadi ini bukan lagi soal kalau, tapi soal kapan, sebuah kepastian dari Allah. Lalu, apa aja nih bentuk ujian yang sudah dipastikan itu? Allah langsung merincinya jadi 5 kategori. Pertama, ada rasa takut atau al-khauf. Kedua, kelaparan, al-ju'. Ketiga, kekurangan harta, naqsu minal amwal. Keempat, kehilangan jiwa, al-anfus. Dan yang kelima, kekurangan buah-buahan atau hasil usaha, ath-thamarat. Coba deh kita renungkan. Pasti, setiap dari kita pernah atau mungkin sedang atau akan mengalami salah satu dari 5 ini. Nah, disinilah letak rahmat Allah yang luar biasa. Setelah menegaskan kalau ujian itu pasti datang, Dia nggak biarkan kita sendirian bingung harus gimana. Enggak, dengan kasih sayangnya, Allah langsung kasih kita kuncinya, solusinya. Inilah yang kita sebut kalimat kunci saat musibah. Dan jawabannya ada persis di ayat setelahnya. Satu kalimat yang jadi pegangan utama bagi mereka yang disebut orang-orang yang sabar. Dan inilah dia, ayat 156. Siapa sih orang sabar itu? Mereka adalah orang-orang yang kalau ditimpa musibah, apa yang mereka katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini bukan sesuatu yang dipikir-pikir dulu. Ini refleks. Respon pertama dari seorang mukmin sejati. Kalimat ini punya nama, yaitu istirja. Dan sahabat takwa, ini penting banget. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, istirja itu bukan sekedar ucapan pasrah, ya udahlah, bukan. Ini adalah sebuah deklarasi, sebuah pengakuan yang aktif. Kita sedang mendeklarasikan, ya Allah, aku, hartaku, keluargaku, semuanya ini kan memang milik-Mu. Dan pada akhirnya kami semua akan kembali kepadamu. Jadi ini bukan pasrah yang pasif, tapi sebuah pernyataan iman yang sangat aktif dan penuh kesadaran. Lalu, apa yang terjadi kalau seorang hamba dengan kesadaran penuh mengucapkan kalimat ini dan mengembalikan urusannya pada Allah? Nah, disinilah formula ilahi ini mencapai puncaknya. Ujian yang tadinya terasa berat,
ketika dihadapi dengan sabar dan istirja, justru menjadi pintu gerbang menuju ganjaran agung bagi pemenang. Berapa ganjarannya? Ada 3. Dan ini bukan hadiah biasa ya. Ini adalah 3 hadiah super eksklusif, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka yang menang dalam ujian ini. Apa saja 3 hadiah itu? Yang pertama, syalawat dari Allah. Coba kita bayangkan sejenak. Ini bukan syalawat biasa. Ini artinya Allah memuji kita di hadapan para malaikatnya. Plus bonusnya, ampunan dosa. Luar biasa. Yang kedua, rahmah. Curahan kasih sayang Allah yang melimpah ruah, yang datang tepat saat kita butuh untuk membalut luka hati dan menenangkan jiwa. Dan yang ketiga yang gak kalah keren, hidayah. Allah gak cuma menenangkan, tapi juga membimbing kita, memastikan kita tetap tegak di jalan yang lurus, gak oleng setelah kena ujian. Jadi kita dapat pujian, dapat kasih sayang, plus dapat bimbingan. Ini paket kemenangan yang komplit banget. Bahkan, saking dahsyatnya 3 hadiah ini, sahabat mulia Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu an sampai berkomentar loh. Sebagaimana dikutip dalam tafsir Ibn Al-Jauzi, beliau bilang, ini adalah sebaik-baiknya 2 balasan, maksudnya sholawat dan rahmah, dan sebaik-baiknya tambahan, yaitu hidayah. Ini menunjukkan betapa para sahabat pun terkagum-kagum dengan ganjaran ini. Oke, ini semua kan kedengarannya indah ya, tapi apa ini cuma teori? Tentu tidak, janji Allah itu nyata. Dan sekarang, mari kita lihat bagaimana formula ilahi ini bekerja di dunia nyata, lewat salah satu kisah paling mengharukan dan inspiratif. Kisah ibunda kita, Ummu Salamah. Jadi, Ummu Salamah radhiyallahu anha, ini adalah salah satu ummul mukminin, istri Rasulullah. Tapi sebelum itu, beliau punya suami yang sangat ia cintai, namanya Abu Salamah. Nah, ketika Abu Salamah wafat, tentu saja kesedihan beliau luar biasa dalam. Tapi di tengah duka itu, beliau teringat ada satu doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, beliau pun mengucapkan istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu beliau sambung dengan doa ini, Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Nah, di sini bagian yang sangat manusiawinya. Setelah berdoa seperti itu, hati kecilnya bertanya-tanya, ada sedikit keraguan. Beliau mikir, siapa coba laki-laki yang bisa lebih baik dari Abu Salamah? Wajar banget kan perasaan seperti itu? Sangat manusiawi. Tapi lihat bagaimana Allah menjawab doa yang tulus itu. Jawaban atas keraguannya yang manusiawi itu sungguh di luar dugaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya ganti yang bukan cuma lebih baik, tapi yang terbaik. Allah gantikan Abu Salamah dengan manusia termulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yang kemudian menikahi beliau. Subhanallah, janji Allah itu benar-benar nyata. Kisah yang, Masya Allah, luar biasa ya. Benar-benar bukti nyata. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita. Gimana caranya kita bawa formula abadi ini ke kehidupan kita yang serba modern ini? Disinilah kita masuk ke bagian terakhir, relevansi di kehidupan kita. 5 ujian yang disebut di Al-Quran itu ternyata masih relevan banget sampai sekarang loh. Coba kita lihat. Ketakutan, zaman sekarang itu bisa jadi anxiety, cemas soal masa depan, ketidakpastian karir, kelaparan, bisa jadi kesulitan finansial, gaji yang pas-pasan, kekurangan harta, jelas bisnis yang gagal, investasi yang rugi, kehilangan jiwa, ditinggal wafat oleh orang yang kita sayang. Dan kekurangan buah-buahan, itu adalah saat proyek kita mandek, skripsi nggak kelar-kelar, atau usaha kita kayaknya nggak ada hasilnya. Lihat kan? Wujudnya aja yang beda, tapi esensi ujiannya sama. Dan solusinya tetap abadi. Maka dari itu, sahabat takwa, kita harus melihat 3 ayat ini, 155, 156, 157, bukan cuma sebagai bacaan. Anggap ini sebagai toolkit spiritual pribadi kita. Sebuah formula dari langit yang bisa kita pakai untuk menghadapi apapun tantangan hidup dengan iman, dengan ketangguhan, dan yang paling penting, dengan keyakinan penuh akan balasan terbaik dari Allah. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah aku akan diuji? Bukan. Pertanyaannya adalah bagaimana aku akan merespons ujian ini. Coba lihat kembali hidup Anda saat ini. Ujian apa yang sedang Anda hadapi? Mungkin justru ujian itulah yang sedang Allah siapkan sebagai tangga emas untuk Anda untuk meraih 3 hadiah agung tadi, syalawat, rahmah, dan hidayah darinya. Semoga Allah menjadikan kita semua bagian dari orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.